Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat program sederhana, yakni cryptaritum yang menghasilkan soal-soal cryptaritum ya. Kita coba simulasikan aja. Pada soal ini misalnya kita coba untuk jawaban yang salah dulu, misalnya 24. Ini kan salah ya. Nah, jawaban tidak konsisten karena huruf Q itu seharusnya harus selalu 4 ya. Di mana sini kan kita buat 4, namun di sininya bawahnya 2. Jadi beritahu sini tapi ditentukan 2. Nah, kita coba jawaban yang benar deh. Nah, contoh jawaban yang benar maka dia akan memberikan peringatan yang benar. Tapi kita coba jawabannya lain ya, yang salah. Nah, dia akan memberikan jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar ini. Untuk membuatnya kita langsung saja ke Visual Studio Code. Nah, ini pertama kita lihat di sini ada file index.html, di mana di sini ada file CSS-nya juga, namun kita tidak fokus ke si file CSS-nya, file HTML-nya juga. Kita tidak fokus ke file HTML-nya, kita langsung ke JS-nya saja. Pertama kita ke file utils ya. Nah, di sini memiliki fungsi untuk menghasilkan angka ya, dan di sini untuk menghasilkan huruf ya secara random. Dimana di sini kemudian diekspor ya. Nanti akan ke file yang lain ya, supaya digunakan untuk file yang lain. Ini digunakan karena kita pengen modularisasi ya, tidak blok gitu di satu file JavaScript-nya. Nah, kemudian kita ke file ini puzzle.js, dimana di sini sudah mengimport yang file utils.js ya, fungsi-fungsi yang ada di utils.js. Tadi ada 2 kan, kita random ini sama random letter. Kemudian ada juga ini set inputs di sini, dimana dia dari UI.js ini, dimana di sini dia untuk berfungsi untuk mengosongkannya. Dia agar mengosongkan field HTML tadi ya, yang ada soal yang inputannya gitu. Mengosongkan field HTML, jadi membersihkan kolom input sehingga pengguna dapat menjawab puzzle yang baru ya. Tadi kan di puzzle kita lihat di situ ada beberapa fungsi ya. Pertama di sini ada fungsi number to word ya. Sama juga ada fungsi ini generate cryptaritum. Pertama yang untuk number to word-nya ini, dia berfungsi untuk mengubah angka menjadi kata yang terdiri dari huruf-huruf acak dengan pemetaan konsisten antara digit dan huruf. Nah, di sini kita jelaskan misalnya pada yang ini ada 3 parameter ya. Dia di mana nanti akan dipanggil di generate cryptaritum yang ini tadi. Dia menggunakan fungsi number to word untuk yang generate cryptaritum ini. Nah, ini dia akan mengambil 3 parameter ya, parameter atau argumen ini. Nah, dimana di sini untuk number to word ini singkatnya tadi dia akan memetakan ya huruf yang pemetaan konsisten antara digit dan huruf.
Misalnya di sini pertama untuk per baris ya, kita lihat di sini to string ini digunakan untuk mengubah angka misalnya 123 menjadi string ya 123 gitu. Kemudian ini di split ya untuk memecah yang menjadi array gitu. Mana dia arraynya misalnya tadi 123 ada yang isinya string 1, string 2, string 3. Jadi sekarang setiap digit itu bisa diolah secara individual. Kemudian ini map ini dia berfungsi melakukan iterasi ya untuk setiap digit D tadi dalam array dan menghasilkan huruf pengganti untuk setiap digit. Lalu yang ini, yang if ini dia mengecek gitu apakah digit D tadi sudah pernah diberi huruf sebelumnya. Jika digit sudah ada dalam letter map itu ini fungsi langsung memberikan huruf lama. Ini bertujuan agar dia konsisten. Kemudian pada ini yang do ini, nah jika dia memastikan jika digit D belum punya huruf ya, maka random letter yang ini random letter mengambil satu huruf acak dari A sampai Z. Lalu do while memastikan huruf yang dipilih belum pernah dipakai sebelumnya atau tidak duplikat. Yang used letters ini itu adalah set yang berisi huruf-huruf yang sudah dipakai. Artinya huruf-huruf yang ABC tadi misalnya di awal itu tidak boleh dipilih lagi. Nah dia setelah menemukan huruf baru yang boleh dipakai, maka disimpan ke letter map ya. Simpan ke letter map agar bisa dipakai lagi nanti. Kemudian ditambahkan ke used letters ya. Ini ditambahkan ke used letters. Tambahkan ke used letters agar tidak terpilih dua kali. Setelah semua digitnya dipetakan ke huruf ya, lalu dia join yang berguna untuk menggabungkan ini array huruf menjadi satu string kata. Lalu di sini juga ada generate crypta item tadi. Dia pertama dia di sini menentukan ini ya panjang digit ya. Dia mengambil panjang digit acak untuk dua bilangan yang akan dijumlahkan. Nah di sini misalnya len 1 misalnya sama dengan 3, berarti angka pertama terdiri dari 3 digit ya, seperti 123, 324, pokoknya 3 digit lah. Kemudian yang len 2 ini angka kedua terdiri dari 2 digit nih. Ini permisalnya sih ya. Ini misalnya bisa juga 3 digit sih. Artinya dia kalau kita lihat di sini kan tadi yang utas generom random ini kan min max kan. Di sini min max berarti 2 nih minimalnya, 3 ini maksimalnya. Kemudian pada baris ini bertujuan dia menghitung batas bawah dan atas untuk angka sesuai panjangnya. Contohnya jika len 1 sama dengan 3 tadi, maka minimal kan berarti berapa 100 kan, dan maksimal 999. Adapun yang panjangnya 2, digitnya terdiri dari 2, berarti kan minimal 10 dan maksimal 99. Kemudian di sini dia berfungsi untuk membuat 2 angka acak dan hasil penjumlahannya. Dimana pada bagian ini tuh dia itu melakukan proses pertama membuat 2 angka acak sesuai panjangnya ya. Kemudian menjumlahkan keduanya, lalu mengecek ya apakah panjang hasilnya masuk akal gitu untuk soal crypta item.
Kemudian di sini kan dia mengubah number to word, mengubah angka menjadi kata sandi huruf ya. Lalu di sini dia fungsi ya untuk menyusun tampilan agar rapi vertikal seperti itu. Bagian ini juga menyiapkan format teks vertikal seperti pad yang ini, itu menambahkan spasi di depan agar angka sejajar kanan. Kemudian juga dibuat ini garis, dibuat sesuai panjang maksimum ya. Lalu di sini yang dokumen objek modelnya berfungsi dia itu untuk menemukan elemen HTML dengan ID yang puzzle ini dan menampilkan di puzzle-nya sana. Lalu di sini berfungsi untuk menyimpan data soal ke variabel global agar dapat digunakan nanti oleh fungsi lain, misalnya seperti yang di sini ada check answer ya, fungsi check answers. Di sini ada set inputs. Mana set inputs ini kan diambil dari yang UI tadi yang ini. Kemudian kita ke checks.js ini tadi. Ini dia kan mengimport dari file yang puzzle ini ya. Ada current puzzle ini. Dia import. Dari sini ada fungsi check answers, dimana dari sini ya ini dia mengekspor juga nantinya, yang mana dia dipanggil saat pengguna misalnya menekan tombol cek jawaban ya, tombol cek gitu. Nah, validasi file 1, file 2, file 3 ini mengambil nilai angka yang dimasukkan ke 3 inputan field tadi ya di HTML. Input 1 ini untuk angka pertama. Ini untuk kata pertama maksudnya, atau angka pertama. Untuk kata kedua. Kemudian ini untuk hasil penjumlahannya yang file 3 ini. Nah, di sini kan menggunakan trim yang kita lihat di akhirnya. Ini digunakan untuk menghapus spasi di awal atau akhir. Kemudian result ini adalah elemen HTML tempat hasilnya benar atau salah akan ditampilkan pada result ini. Kemudian di sini bertujuan dia untuk memvalidasi awal ya, apakah input kosong atau bukan angka gitu ya. Nah, jika salah satu input kosong, maka dia akan menampilkan pesan, peringatan, dan menghentikan fungsi return. Namun jika salah satu bukan angka, dia akan menghentikan pesan error juga. Intinya tujuannya untuk mencegah program melanjutkan logika perhitungan jika input belum valid. Kemudian berikutnya di sini pada kode ini dia bertujuan untuk mengecek apakah ada angka yang diawali dengan 0. Misalnya dia input misalnya angka 012. Nah, dalam cryptocryptum huruf pertama tidak boleh bernilai 0 karena itu mengacaukan logika representasi angkanya ya. Nah, jika ditemukan maka dia akan menampilkan pesan ya. Di sini pesannya tidak boleh ada angka dengan 0 di depannya. Kemudian di sini yang ini dia bertujuan untuk mengubah nilai string menjadi bilangan integer ya dengan base desimal. Lalu mengambil nilai puzzle-nya mengambil nilai puzzle asli dari variabel global current puzzle yang kemudian disimpan saat puzzle dibuat. Nah, kemudian untuk yang ini ya, untuk yang ini dia tuh yang ismet correct ini dia memastikan hasil penjumlahan benar secara matematis ya. Nah, kemudian yang length ini panjangnya ya, dia memastikan jumlah digit sesuai dengan panjang kata huruf aslinya. Contohnya jika misalnya nih ada huruf
A, B, C kan 3 huruf, maka angkanya juga harus ini juga harus 3 digit ya. Maka berarti misalnya seperti 1, 2, 3 misalnya. Lalu jika salah satu tidak cocok di sini misalnya, maka dia akan menampilkan contoh jawaban. Jika satu tidak cocok, maka dia akan menampilkan contoh jawaban yang benar. Mana contoh jawaban yang benar kan seperti ditampilkan pada simulasi tadi ya, simulasi awal. Kemudian di sini dibuat ya, dua objek ini dibuat untuk menjaga konsistensi pemetaan huruf atau digit. Letter to digit itu setiap huruf harus selalu mewakili digit yang sama. Kemudian digit to letter, setiap digit tidak boleh mewakili dua huruf berbeda. Kemudian di sini function map word ya, fungsinya ini fungsi lokal yang ini dia berfungsi untuk memeriksa setiap huruf dan digit pada pasangan kata ya, pasangan kata dan angka inputnya. Di sini loop setiap huruf ya. Di sini jika misalnya hurufnya sudah pernah dipetakan, pastikan lagi digitnya sama dengan sebelumnya. Jika belum pernah, pastikan digitnya misalnya belum dipakai untuk huruf lain. Nah, kemudian di sini selanjutnya yang untuk yang ini fungsi map word-nya digunakan ya, dimana dia dijalankan fungsi map word tadi dijalankan untuk ketiga pasangan yang word 1, word 2, word 3. Jika salah satu mengembalikan pesan error, maka disimpan di error ya. Bila ada kesalahan, maka dia menampilkan pesan ketidakkonsistenan. Kemudian di sini dia akan mengambil huruf pertama dari masing-masing kata di sini. Dan pastikan tidak ada yang mewakili digit 0. Misalkan angka tidak boleh di angka 0. Seperti misalnya angka 012 gitu. Lalu kita yang ke main.js ini ya. Dimana di main.js ini dia bertujuan untuk entry point, titik awal program saat halaman programnya itu dimuat gitu. Jadi secara ringkas dia tuh intinya mengambil referensi ke tombol-tombol utama di halaman HTML ya. Kemudian dia menghubungkan masing-masing tombol dengan event handler, fungsi yang dijalankan ketika tombol diklik. Lalu dia kemudian juga membuat puzzle pertama secara otomatis begitu halaman dibuka. Jika misalnya kita jalankan di sini, nah dia akan muncul ya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.